Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Para jamaah, di dalam ayat yang ke berapa? 19 sampai ada 7 ayat. Afara'aitum, bagaimana pendapatmu, atau ceritakanlah kepadaku tentang Al-Lata wal Uzza, berhala yang gede di daerah Mekah itu namanya Lata, Uzza, wa Manata, dan juga Manat as-salisata, yang ketiga, lillataini qablah, untuk yang 2 sebelumnya, ukhra, yang lain. Sifatu zammin lisalisah, bentuk dari apa? Dzam itu. Dzam itu hina, keburukan. Lisalisah, kepada 3 berhala. Wahya asnamun min hijaratin, 3 berhala tadi itu adalah berhala yang dibuat dari batu. Kanal musyrikuna ya'budunaha, orang-orang musyrik Mekah menyembahnya. Wa yas'umuna, dan mereka menyangka annaha tashfa'u lahum indallah, mereka menyangka bahwa berhala-berhala tadi itu bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Itu alur fikir mereka. Kalau kita tidak bisa, ya. Yang memberikan syafaat itu antara lain adalah Rasulullah, Al-Quran. Loh, Al-Quran.
Makanya jenengan ketimbang terlalu banyak membaca koran, ya diganti aja dengan Al-Quran. Tapi mesti ada rasa males ini, ya. Ketimbang moco koran, bolak-balik kadang-kadang sampai 2 jam. Padahal kalau moco Quran 2 jam itu pirang juz itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Wa ma'mulu, adapun ma'mul, ya. Ma'mul itu berarti pelengkap penderita dari lafal afara'aitum. Tadi kan ada ya, afara'aitumul. Nah, al-awwal al-Lata wa ma utifa alaih, dan apa yang diatafkan, yang dihubungkan dengannya. Wasani mahdhuf, sedangkan yang kedua dibuang. Wal makna, adapun pengertiannya, maknanya, akhbiruni, ya, ceritakanlah kepadaku, alihadihil asnam, ya, apakah berhala-berhala ini qudratun ala syai', punya kekuasaan terhadap sesuatu, fata'buduha, kemudian kalian sembah dunallahil qadir alama taqaddama dzikruhu, selain Allah. Kenapa kok kamu sembah, katanya, selain dari Allah, yang justru Allah lah yang maha kuasa terhadap apa yang sudah disebut sebelumnya. Bukan hanya itu, ya, orang musyrik ada lagi, ya, yang dilarang oleh agama. Walamma za'amu aidon, ketika mereka juga menganggap anal malaikata banatullah, bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah, ma'akaro hatihim albanat, padahal mereka enggak suka punya anak wedok, tapi lalu dihubungkan kepada Allah. Nuzilat, maka diturunkan ayat yang ke berapa? 21 dan seterusnya. Alakumuz zakaru walahul unsa, apakah patut bagi kamu anak laki sementara bagi Allah anak perempuan? Tilka idang qismatun riza, itu adalah pembagian yang tidak adil, ya, jairah, yang zolim itu. Diza, diza, ya, diza itu katanya min dozahu yudi zuhu, ini doza, doza itu idza zolamahu, lah itu ketika seseorang melakukan kezaliman, itu istilahnya doza. Doza ya dizu ai wajaro alaih, jaro itu berarti lari dari keadilan, berarti apa? Zolim, ya. Jadi lawan dari adil itu zolim. Berarti kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Tidak ahli teknik lalu diserai ahli teknik. Karena apa? Karena masih sedulur. Oh, zalim itu. Zalim itu. Tidak boleh. Nah,
Dan alhamdulillah sekarang nggak ada. Seumpama ada ya paling cuma 1, 2 ya. 3, 4. Jangan ya. Jadi apa katanya, Allah itu kalau di surah Kulhu itu surah apa? Surah Al-Ikhlas itu ya. Kadang-kadang ada orang silahkan baca Al-Ikhlas. Yang mana Al-Ikhlas itu? Gitu. Yaitu Kulhu itu loh, Kulhu itu loh, ndak ada kata-kata ikhlasnya. Nah itulah, sesuatu itu memang ada ilmunya. Jawabnya antara lain adalah isi dari Qul huwallahu ahad itu adalah murni. Lah murni itu ikhlas. Murni hanya untuk Allah. Bahwa Allah itu Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid walam yakul lahu. Yang nomor 3 apa? Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakan. Jadi kalau di sini dikatakan Allah punya anak wedok, wal ngawuru itu. Apa wal ngawuru itu? Ngawur. Tidak bisa. Alakumuz zakar walahul unsa tilka idzan qismatun diza. In hiya ay mal madzkurat itu tidak lain, in hiya apa-apa yang sudah disebutkan tadi, illa asmaun sammaitumuha, kecuali nama-nama yang kalian berikan, adakan, kalian berikan nama itu. Ai sammaitum biha, yang kalian beri nama. Antum wa abaukum, kamu dan nenek moyang kamu. Jadi kadang-kadang memang dalam bahasa Arab itu untuk memberikan ataf huruf isim zohir itu di depannya diberi diberi isim dulu, yaitu antum. Kalau Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu apa? Disuruh masuk ke surga, di situ makan minumlah, makanlah kamu dengan enak, itu apa ceritanya itu? Rogodan yang gitu-gitu. Hai susi itu mah. Jadi ada kata-kata antumnya, tidak langsung ke abaukum. Illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Padahal sammaitumuha itu sudah mengandung antum. Nah, tapi karena akan ada abaukum, maka lalu dimunculkan antum. Maka berhentinya, karena ini nanti suaranya harus dowo ya, maka berhenti di antum nggak apa-apa. Illa asmaun sammaitumuha antum. Lalu diulang, antum wa abaukum ya. Asnaman ta'budunaha, berhala-berhala yang kamu sembah. Ma anzalallahu biha, kadang-kadang berbunyi ma nazzalallahu biha. Jadi kalau tanpa alif itu biasanya zaknya diberi tasdid, ma nazzalallahu. Tapi kadang-kadang berwazan berbentuk af'ala, anzala. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah ya, terhadap penyembahan tadi, bi ibadatiha, yang mana Allah terhadap penyembahan tadi tidak, ya emaknya sudah di depan, min sultan ya, tidak memberikan apa, sultan itu hujjatun, keterangan,
bukti, wa burhan, hujjatin wa burhanin. Allah tidak memberikan bukti dan keterangan. Iyattabi'una, tidak ada yang diikuti, ya, ma yattabi'un, enggak ada yang diikuti fi ibadatiha, di dalam menyembah berhala itu, illa zon, kecuali sangkaan saja, duga, wa ma tahwal anfus, dan hanya memperturutkan hawa nafsunya, yang mana itu biasanya mimma zayyana lahumu syaiton, itu hanya di apa namanya, dihiasi oleh setan, dipoles oleh setan. Sesuatu itu kalau polesan itu kan, ya tadinya enggak gitu, lalu jadi gitu. Min annaha tashfa'u, apa itu? Min annaha tashfa'u lahum, bahwa berhala itu bisa memberikan manfaat indallahi ta'ala. Jadi sebetulnya orang kafir pun, orang musyrik pun itu juga butuh kepada Allah. Cuma lewatnya, lah ini lewatnya yang enggak benar, lewatnya bujukan setan. Makanya apa yang kita lakukan itu harus ada dalilnya, harus ada apa, keterangannya. Jenengan menyembah kepada Allah itu mana? Nah ya, oh gampang kita itu. Setelah ayat 20 berapa? 21 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi kita menyembah kepada Allah itu karena Allah menciptakan kita. Nah, sebagai apa, balas budi, sebagai terima kasih dan sebagainya. Itu kalau orang Islam. Loh, nyembahnya itu kok pakai rukuk, pakai itu, keterangan dari Rasulullah. Ya, pada waktu berdiri apa yang dibaca? Semuanya itu sudah ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Jadi Rasulullah ketika takbir, sehabis takbir Rasul suaranya enggak keras. Ya ditanyakan sama sahabat. Rasul setelah takbir itu, sebelum baca Fatihah itu, Nabi kok istilah kasarnya kok kelihatan kumat-kumit. Apa yang dibaca? Nabi menyatakan ya doa iftitah itu. Ya. Allahumma apa? Kabirau atau Allahumma ba'id baini, terserah. Tapi itu sunnah. Yang wajib adalah Fatihahnya. Fatihahnya yang a'udzunya sunnah juga. Aminnya sunnah juga. Jadi yang wajib itu mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim sunnah. Amin sunnah, surah sunnah, yang wajib Fatihah. Jadi ketika sholatnya itu banyak seperti taraweh, ya, maka doa iftitah biasanya enggak diwoco. Mau sholat taraweh 20 rakaat, doa iftitahnya diwoco. Wah, itu biasanya hari kedua sudah tidak ada makmumnya itu. Makmumnya pindah. Artinya hal-hal yang sunnah itu delok suasana, ya. Oh, suasananya banyak waktu, silahkan baca doa iftitah. Begitu juga nanti at-tahiyatulnya. Apa istilahnya at-tahiyatulnya itu? Tasyahud. Jadi tahiyat akhir, ya. Itu kalau sholatnya banyak, ya nggak sampai ke innaka hamidum majid, hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad.
atau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah, assalamualaikum, assalamualaikum. Kama sholaita kama barakta itu nanti aja pada waktu sholat yang rada tenang-tenang. Kalau ngejar waktu atau banyak rakaatnya bisa dipotong-potong. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanya nama-nama yang dibuat-buat yang tidak ada dasarnya. Berarti orang Islam ketika menyembah kepada Allah harus ada dasarnya. Bahkan termasuk waktunya. Ya, waktunya sudah ditentukan. Sehingga lalu syarat sahnya sholat ada berapa? Ini loh, berapa ini? 5. Ya. Tahu bahwa sudah masuk waktu, baik dengan adanya adzan atau apa. Terus lalu suci dari najis. 3, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keberapa? Keempat, menutup aurat. Jadi jangan sampai kita sholat auratnya terbuka, ya, kecuali segera ditutup. Seperti ibu pada waktu berdiri dari sujud itu sering kakinya metu dari rukunya itu. Kalau gitu enak pakai kaos kaki, bagus pakai kaos kaki, enggak apa-apa. Kaos kaki, sehingga seumpama nanti kakinya itu keluar, ya kan sing ketok kaos kaki. Loh, kalau saya pakai kaos kaki sepak bola, Pak, bagus, enggak apa-apa, kaos kaki. Terus yang kelima, menghadap kiblat. Jadi ada syarat-syaratnya. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka mir rabbihimul huda, dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Lewat siapa? Ala lisanin nabi, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil burhan, dengan bukti al-qati yang pasti. Terus falam yarji'u, ya, amma hum alaih, maka jangan kembali dari apa yang mereka biasa kerjakan. Kita jangan ikut-ikutan. Itu ayat berapa? 23, 24-nya. Amlil insani matamanna, apakah bagi manusia, ay likulli insanin minhum, bagi setiap manusia, matamanna, apa yang diinginkan. Tamanna ay mannun, manna annal asnam tasfa'u lahum, bahwa berhala itu bisa memberi syafaat kepada mereka. Enggak. Laisal amru kadalik, perkara ini tidak seperti itu, tidak. Tapi ini juga bisa suatu singgungan bahwa setiap manusia punya keinginan, itu tidak semuanya lalu diberi itu. Sebab kalau ingin ini diberi, ingin itu, nanti bisa ya, sepur barangnya itu. Ya, maka diberi apa? Diberi batasan. Manusia itu diberi batasan. Supaya dia betul-betul butuh sama Allah.
Jangan kayak Fir'aun, butuh ini ada, butuh itu ada, nggak sakit, nggak pernah loro untuk. Akhirnya apa? Mengaku Tuhan. Jangan. Nah, maka lalu bacaan tadi ditutup dengan pernyataan falillahil akhiratu wal ula. Itu kan mestinya falillahil ula wal akhirah, kan gitu ya. Kan ula dulu baru akhirat, iya kan? Dunia akhirat. Tapi supaya podo dengan yang di atas, ya a gitu, maka oleh Allah dirubah falillahil akhiratu wal ula, sehingga podo dari 7 ayat sama. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumuz zakaru walahul unsa. Loh, itu jadi indah sekali Al-Quran itu. Keindahannya juga diperhatikan oleh Allah. Maka jenengan juga boleh ya berindah-indah diri, tapi yang tidak menyimpang, ya, berindah-indah diri. Apa katanya ayat 32? Surahnya 7. Surah 7 niku napa? Al-A'raf. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kholisatai yaumal qiyamah. Siapa yang mengharamkan lu itu? Berarti apa? Ojo, nggak boleh. Qul man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah ciptakan? Ya, silahkan. Ibu-ibu pakai gelang emas, silahkan. Pakai apa namanya? Yang emas itu lagi apa biasanya? Untu. Ada orang itu pakai untu emas, yang biasanya enggak ketawa itu lalu ketawa gitu. Ben ketok. Nah, tapi dulu itu, sekarang mana? Terus apa lagi? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq, dan rezeki yang enak-enak. Yang enak-enak. Itu katanya Al-Quran jangan diharamkan itu. Nah, ini. Orang Islam itu kudu prihatin, ya. Mangane iwae titik-titik itu senuk hargronya. Itu biar orang Islam tidak apa namanya pinter kayak mereka, sehingga gizinya disuruh yang yang anu itu gizinya. Nah, ketahuan. Dulu itu senuk hargronya yang memufkan, menasehat, yang memberikan apa namanya itu. Tidak boleh orang Islam itu kudu prihatin. Ya. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Memang ada keterangan gitu, tapi maksudnya yang positif itu, bukan yang tidak, yang negatif. Itu yang jelas sudah ada Al-Quran ayat 32 surahnya, surah 7 itu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladina amanu. Loh, itu adalah untuk orang mukmin. Ya, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, kholisata yaumal qiyamah, khusus mereka itu nanti kalau di akhirat. Kalau di dunia orang kafir masih, bahkan kadang-kadang mereka mendapat lebih ya dari orang mukmin. Tapi nanti di akhirat katanya Allah kholisatan yaumul qiyamah, hanya untuk orang mukmin saja. Jadi yang enak itu memang belajar itu memang langsung ke Al-Quran itu.
Ojo jarine katanya gini, katanya sopo. Ya, lama-lama hanya katanya saja. Kalau Al-Quran menyatakan falillahil akhiratu wal ula. Akhirat dan dunia itu kepunyaan Allah. Silahkan minta kepada Allah, dan kalau sudah diberi silahkan nikmati. Ya, silahkan nikmati. Yang penting wajar. Ya, jangan berlebihan. Katanya ayat 31, di atasnya yang tadi surah Al-A'raf tadi, di ayat 31-nya itu ada kata-kata wa kulu washrabu wala tusrifu, atau di awalnya apa, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, ambillah pakaianmu yang indah-indah setiap kamu datang ke masjid, dan makan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka. Nanti kalau sudah berlebih-lebihan lalu kolesterol, lalu diabetes, lalu asam urat. Falillahil akhiratu wal ula. Ula ay ad-dunya fala yaqa'u fihima illa ma yuriduhu ta'ala. Tidak ada yang terjadi di akhirat, di dunia, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa yang kita lewati dalam hidup itu sudah kehendak Allah, sudah kehendak Allah, takdir istilahnya. Maka kita setiap kunut kita sudah minta kepada Allah, waqina syarroma qadair, selamatkan kami dari takdirmu yang tidak enak, atau gampangannya berilah kami takdir yang enak gitu. Nggak mau amin, ya silahkan, salah dewe. Setelah itu lalu ditambah lagi, Allahumma tfa'annal, ya Allah hindarkanlah kami dari mara bahaya. Itu jenengan aminnya yang khusyuk itu. Ya. Seumpama imamnya nggak khusyuk, makmumnya khusyuk, dianggap khusyuk semua. Tapi rata-rata imamnya yang khusyuk ya. Makmumnya amin. Titik komanya nggak dititeni, padahal imamnya sudah pakai titik koma itu. Allahumma tfa'annal ghala. Nah itu kan, aminnya di situ. Mesti Allahumma amin. Itu kalau bal-balan itu offset itu, jarene malaikat offset itu kadang-kadang gitu. Itu ibu-ibu ya? Oh enggak, alhamdulillah. Bapak-bapak? Enggak juga. Oh berarti enggak ada. Wah, api. Udah.